Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur, kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau, namamu yang kudus, namamu yang hidup, namamu yang ajaib, memberkati, menyelamatkan anak-anakmu ya Tuhan Yesus. Kami imani sesuai dengan janji firman Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Lebih lagi dengan iman, kami mau belajar firman-Mu dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus urapi kami agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di akhir, yaitu di garis akhir dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami, maka Tuhan Yesus berkati, berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan. Baik jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias, juga jemaat Tuhan di live streaming, mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang bersyukur hari ini beribadah pada Tuhan Yesus? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat kekuatan baru? Puji Tuhan, berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang jumpa dengan saudara pagi hari ini. Saudara dan saya pasti diberkati dalam kasih kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saudara dan saya kita akan belajar firman Tuhan. Saudara dan saya kita diberkati melalui kuasa firman Tuhan. Boleh kasih salam lagi sekali lagi kanan kiri saudara pada pagi hari ini, depan belakang sekitarnya, katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Depan belakangnya sekitar saudara-saudara yang di rumah juga silakan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab. Saudara yang mau mencatat silahkan siapkan catatannya. Bersama-sama firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang sikap hati yang menentukan kehidupan kita, bahkan masa depan kita. Haleluya. Ya saudara, firman Tuhan saya beri tema hari ini double minded. Sekali lagi double minded. Double artinya ganda, minded itu artinya pikiran saudara Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang yaitu sikap hati yang menentukan kehidupan kita. Ya karena apa saudara? Karena hati kita, pikiran kita menentukan masa depan kita. Siapa yang percaya masa depannya diberkati dalam Tuhan Yesus? Amin. Siapa yang percaya masa depannya indah dalam Tuhan? Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita buka satu ayat saja, Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8. Karena satu ayat saja saya ajak kita semua untuk baca bersama-sama. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-8. Ayatnya nggak panjang, jadi kita baca bersama-sama ya. Di depan di layar sudah ada, saudara yang membuka dari HP, dari Alkitab silakan. Yang sudah di sana katakan bersama, aku pasti diberkati. Amin. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Di sini ada kata saudara tenang. Sama-sama katakan tenang. Ya, tenanglah hai jiwa saudara dan saya. Ketenangan ya dicari orang, diinginkan orang di mana-mana. Orang hidup ingin tenang. Bahkan saya pernah sampaikan sama saudara di tempat ini juga saudara, bahwa ada orang yang berani bayar mahal supaya hidupnya tenang. Iya saudara, orang punya segala-galanya, kalau tidak mendapatkan ketenangan, tidak memiliki ketenangan, maka sia-sialah semua yang dimilikinya. Ketenangan di atas segala-galanya dalam hidup manusia. Banyak orang yang bekerja banting tulang ya saudara, usaha, bahkan berkarir, bekerja 24/7 ya saudara, tanpa ketenangan dalam hidup. Semua yang dicari, semua yang diusahakan itu adalah sia-sia. Ya, dan pagi ini saudara dan saya kita belajar saudara bahwa ketenangan itu ketika saudara dan saya mengalami sikap hati yang tidak mendua hati. Tapi kenapa ya, mungkin saudara bertanya, tapi kenapa Pak Pendeta? Tadi penjelasan tentang tema firman Tuhan itu berkata tentang pikiran.
Ya, double minded itu tentang pikiran, ya saudara, tentang mendua hati ternyata. Alkitab katakan tadi sekali lagi, mendua hati. Double minded itu adalah yaitu sikap mendua hati, bimbang, tidak konsisten, ya tidak total kepada Tuhan. Maknanya itu adalah hati yang terbagi, iman yang tidak stabil sehingga hidupnya mudah goyah. Ya, dalam bahasa aslinya saudara dipakai kata dipsukos, ya. Dipsukos ini artinya adalah dua hati atau dua jiwa. Ya, seolah-olah ada seakan-akan ada dua pusat atau dua fokus di dalam dirinya. Nah, orang-orang atau pribadi yang demikian saudara, ini berbahaya. Kenapa? Karena tidak akan mendapatkan apa-apa, karena ada kebimbangan. Ya, sama-sama katakan dengan saya, aku tolak bimbang. Ya, karena orang yang bimbang itu sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke kanan ke kiri. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kenapa tadi temanya saya pakai kalimat double minded? Karena dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan New English Translation dikatakan, since he is a double minded individual, unstable in all his ways. Nah, dalam terjemahan dikatakan, terjemahan bahasa Inggris dikatakan double minded. Ya, kenapa dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata hati, sementara di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dipakai kata mind atau minded. Minded itu dari kata mind. Mind itu artinya pikiran. Ya, kenapa bukan pikiran ganda? Bukan, tapi hati yang mendua atau bimbang. Nah, apa maksudnya saudara Bapak Ibu? Hari ini kita belajar sedikit saudara ya. Kenapa dipakai kata mendua hati? Padahal terjemahan bahasa Inggrisnya double minded. Karena dalam terjemahan aslinya tadi, boleh ditampilkan kembali. Dalam terjemahan asli atau terjemahan Yunani dipakai kata dipsukos. Ya saudara, kata dipsukos tersebut saudara artinya dua jiwa. Jadi bukan pikirannya yang dua, tapi hatinya atau jiwanya yang terbelah, fokusnya terbelah, pusatnya terbelah. Atau satu kata yang sederhana artinya bimbang. Ya saudara, Tuhan gak mau saudara dan saya bimbang. Karena sekali lagi orang yang bimbang gak akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara dan saya percaya penuh, saudara dan saya fokus penuh kepada kasih Tuhan, kepada kuasa Tuhan, percayalah pulang dari tempat ini, pulang beribadah, saudara mengalami fokus, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Mujizat tersedia bagi orang-orang yang percaya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi ini kita akan belajar sama-sama, ya saudara, bahayanya orang yang bimbang, double minded ini saudara. Orang yang double minded dalam hidupnya akan akan melihat ya berakibat beberapa hal. Yang pertama, hidupnya tidak akan stabil. Ya saudara, hidupnya tidak mengalami kestabilan. Ya, saudara dan saya kita tahu saudara, apa sih stabil? Ya, nanti kita lihat sama-sama. Mungkin saudara sering dengar, saudara sering baca ya, tapi kita lihat firman Tuhan Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Ya, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, sama-sama yuk kita baca. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Haleluya. Ya, ayat 6 dikatakan, jika ia meminta dengan iman ya dan sama sekali tidak bimbang, maka saudara dan saya kita akan menerima dari Tuhan. Ya, tapi kalau bimbang, ya saudara, maka seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan, yang gak stabil. Gelombang laut itu gimana sih saudara? Kalau saudara pernah lihat gelombang laut, kanan, ya saudara, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu seperti gelombang laut saudara. Sebentar kanan aku percaya Tuhan, sebentar kiri, aduh gimana ya? Karena lihat kenyataan, karena lihat situasi, bisa gak ya? Berhasil gak ya? Sembuh gak ya? Tapi sebentar datang ke gereja, kanan lagi, oh aku percaya, aku pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Kiri lagi, ya saudara, aduh gimana ya, sulit sekarang ekonomi, ya aku percaya, wah tapi gimana ya sulit. Akhirnya gini saudara, orang saudara kalau lihat orang, ya saudara maaf ya, kalau orang jalannya kanan kiri gini saudara, maju gak kira-kira saudara? Nggak maju saudara. Akhirnya apa? Diam di tempat saudara Bapak Ibu. Alkitab hari ini sekali lagi mengingatkan saudara dan saya, jangan ia mengira, jangan ia berpikir, jangan kita berpikir bahwa akan terima sesuatu dari Tuhan. Karena apa saudara? Nggak stabil. Nah inilah
ya saudara, satu trik atau satu rencana daripada si iblis untuk apa? Menghalangi berkat Tuhan kepada hidup orang percaya. Karena apa? Karena adanya ketidakstabilan. Ya saudara, sekali percaya, selama-lamanya percaya. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Yesus Tuhan kekuatan, Yesus Tuhan yang mengadakan mujizat, Yesus Tuhan yang menyelamatkan, Yesus Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya, puji Tuhan. Ya, apa sih itu stabil? Stabil itu dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan mantap, kukuh, tidak goyah. Ya saudara, tidak bimbang, tidak goyah. Ya, tidak sama sekali goyah. Ya, benar-benar firm. Bagaimana kita bisa teguh, bagaimana tidak goyah? Kembali lagi kepada firman Tuhan. Ya, satu-satunya yang membuat saudara dan saya kukuh tidak goyah adalah kuasa Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Penerimaan, ya saudara, yang saudara dan saya alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang percaya bahwa hidupnya sangat-sangat dikasihi Tuhan Yesus, dia tahu siapa identitasnya dalam Tuhan, saya percaya saudara Bapak Ibu, saudara dan saya tidak akan ragu, katakan amin. Tidak akan goyah, amin. Siapa yang sungguh-sungguh percaya bahwa hidupnya dikasihi oleh Tuhan Yesus, amin. Saudara dan saya kita harus percaya penuh Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Darahnya dicurahkan bagi saudara dan saya. Tubuhnya diserahkan kepada saudara dan saya. Agar setiap saudara dan saya, kita yang hari ini menerima tubuh dan darah Yesus, diurapi dengan minyak urapan. Saudara dan saya, kita bukan hanya melihat kemujizat Tuhan, kita juga mengalami kemuliaan Tuhan. Setiap hari saudara dan saya punya iman sepenuh-penuhnya dalam Tuhan. Hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan. Saudara dan saya mengalami kemuliaan mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya yang percaya mujizat terjadi hari ini. Pulang beribadah, doa-doamu dijawab Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama dengan saya, aku percaya apapun keadaanku, doaku dijawab Tuhan. Amin. Apapun musim kehidupan yang saudara dan saya hadapi, ya saudara dan saya pasti akan melihat kemuliaan Tuhan pada waktunya Tuhan. Amin. Ya saudara, setiap hari perkatakanlah itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya sungguh-sungguh beriman penuh, ya sudah tidak bimbang apapun keadaan musim dalam kehidupan kita, maka itulah yang akan terjadi atas kehidupan kita. Apa yang kau percaya, apa yang kau katakan, apa yang kau imani, itu yang akan terjadi. Tapi kebimbangan itu akan membuat, ya akan menjadi apa saudara? Akan jadi, ya itu tadi Alkitab katakan saudara, tidak menerima apa-apa. Saya catat di sini, keraguan membuat kita goyah, tetapi iman membuat saudara dan saya berdiri kokoh. Ya memang gak mudah untuk berdiri teguh, ya di dalam Tuhan. Saudara dan saya kita perlu hubungan bersama dengan Tuhan. Ya kembali lagi kepada firman Tuhan, amin. Orang-orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu, kalau kita mengalami kasih Tuhan, kita tahu, kita percaya, kita sadar, saudara dan saya betapa sangat berharga di hadapan Tuhan, maka saudara dan saya imanku dan imanmu tidak akan sia-sia dalam Tuhan. Amin. Ya saudara, ada seorang saudara, bahkan dia sebelumnya tidak pernah mengenal Yesus, tapi dia tahu, dia percaya bahwa Yesus sanggup dan Yesus pasti akan melakukan mujizatnya. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus sanggup. Sekali lagi, Yesus sanggup. Katakan sama-sama dengan saya, Yesus pasti akan melakukan mujizatnya. Amin. Yesus bukan hanya sanggup, tapi Yesus pasti akan melakukannya bagi saudara dan saya. Ya saudara, yuk kita lihat sama-sama Matius 8, 7 dan 8. Matius 8 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8 dikatakan di sana, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan apa? Sembuh. Haleluya. Saudara, pada masa itu saudara, orang Roma dan orang Ibrani tidak bergaul, ya. Jangankan bergaul, berteman aja enggak. Karena bergaul dan berteman itu ada perbedaan. Ya, saudara, bergaul itu lebih dalam daripada berteman. Ya, saudara. Maka orang Roma, saudara, sama sekali tidak berteman, tidak bergaul dengan orang Ibrani, tapi ada satu perwira yang konon namanya Cornelius. Ya saudara, Cornelius ini, perwira ini saudara, dia datang kepada Yesus ketika Yesus sedang mengajar, ketika Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya.
Lalu dia datang, saudara, perwira ini bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus dengan kerendahan hati. Ya, dia datang memohon kepada Tuhan Yesus. Tahu dari mana Pak Pendeta? Perwira ini rendah hati. Biasanya kan, maaf saudara Bapak Ibu ya, yang namanya pemimpin, apalagi punya pasukan banyak, yang namanya orang besar saudara Bapak Ibu, apalagi ya saudara orang Roma pada zaman itu, ya mereka merasa lebih baik, merasa lebih tinggi dibanding orang Ibrani pada zaman itu saudara Bapak Ibu ya, pada konteks firman Tuhan ini. Maka saudara ya, dari mana dia rendah hati? Saudara ya, ada, nah ini saya hanya ambil 2 ayat, saudara nanti ada waktu di rumah saudara boleh baca lengkap di Matius pasal yang ke-8 ini saudara Bapak Ibu. Ada saatnya dia berkata kepada Tuhan Yesus, ya saudara, aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja ya sepatah kata. Saudara, perwira ini saudara mengatakan aku tidak layak menerima engkau. Ya, ini menunjukkan satu sikap kerendahan hati ya kepada Yesus, di hadapan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya saudara, bahwa iman yang dimiliki perwira ini, iman yang benar-benar teguh, tidak goyah, tidak bimbang. Katakan sama-sama, tidak bimbang. Amin. Ya saudara, benar-benar kokoh. Ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, Yesus mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, iman yang sebesar ini aku tidak pernah temui di seluruh Israel. Padahal perwira ini orang Roma. Perwira ini bukan orang Ibrani, saudara Bapak Ibu. Sebenarnya ini juga adalah salah satu teguran saudara bagi mereka, orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang biasa mengikuti Yesus, orang-orang yang ada di sekitar Yesus, yang seharusnya ya, karena orang-orang biasa ikut Yesus, ada di sekitar Yesus, seharusnya mereka punya kepercayaan iman yang benar-benar teguh, tidak bimbang. Ya, maka saudara, Yesus menegur mereka, belajar daripada perwira ini. Walaupun ia orang Roma dan ia datang dengan rendah hati, dia percaya penuh. Dia katakan saja sepatah kata, hambaku yang di rumah itu. Padahal ya saudara, hambanya tidak ikut. Dia datang mewakili temannya, hambanya yang sedang sakit di rumah. Dia percaya punya iman ketika Yesus berkata-kata, ketika Yesus mengatakan iman firman-Nya. Ya saudara, mengatakan perkataan keluar dari lidah bibir Allah adalah firman Tuhan, dan pasti akan berhasil, tidak akan kembali dengan sia-sia. Pagi hari ini firman Tuhan yang saudara dan saya kita dengar, kita terima, tidak akan kembali dengan sia-sia. Mengerjakannya akan berhasil. Bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya akan melihat berkat kasih anugerah Tuhan tercurah terjadi bagi hidupnya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya mujizat terjadi? Ya, haleluya. Siapa yang percaya mujizat dinyatakan atas hidupnya? Katakan amin. Haleluya. Tergantung iman saudara dan saya. Jangan bimbang. Ya saudara, itu sebabnya saudara kita belajar. Jangan kita percaya di gereja lalu nanti pulang sampai di rumah, aduh ya benar gak ya? Kenapa? Karena melihat keadaan. Orang biasanya ragu ya, karena apa? Karena situasi, karena keadaan. Ya, sebelumnya percaya, tapi ketika terjadi sesuatu, ada keadaan, ada situasi, lalu ragu, lalu bimbang. Apapun yang terjadi atas hidup saudara dan saya, tetap percaya, tidak bimbang. Yesus Tuhan pasti mengerjakannya bagi saudara dan saya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mendiang Pendeta Pariyaji, saudara, selalu menyampaikan, saya kutip dari pengajaran beliau, saudara, mujizat itu tergantung iman kita. Jika kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Siapa yang percaya melihat kemuliaan Tuhan? Haleluya. Dalam ekonomimu, dalam keluargamu, dalam karirmu, dalam usahamu naik penuh kemuliaan Tuhan. Karirmu naik penuh kemuliaan Tuhan. Kesehatanmu panjang umur penuh kemuliaan Tuhan. Anak-anakmu diberkati. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, saudara dan saya, kita harus percaya penuh. Jangan ragu, jangan karena keadaan. Ya, saya pernah ketemu seorang bapak saudara, Pak Anto namanya. Pak Anto ini saudara, dia ya berkeluarga, ya dia punya seorang anak kedua, anaknya baru lahir divonis saudara kelainan jantung, kelebihan gula, baru beberapa hari. Ya akhirnya saudara, anaknya masuk ruang ICU. Ketika anaknya masuk ruang ICU, hanya istrinya ya yang paling sering menjaga merawat. Karena Pak Anto bekerja dan kebetulan dia melayani seorang pemusik, saudara Bapak Ibu. Dan saudara, waktu kami berjumpa di gereja, ya dia berkata, Pak tolong dukungan doanya untuk anak kami. Anak kami terbaring
running, ada di ICU. Ya saudara, dan saya pada saat itu saudara, ya sungguh-sungguh bersyukur, saya selalu sedia perjamuan kudus minyak urapan. Ya saudara, bahkan itu ketemu di hari Minggu di pelayanan saudara, saya selalu sedia di kantong saya. Ya mendiang pendeta Pariaji selalu mengajar, you selalu bawa darah Yesus perjamuan kudus. Dimanapun langkah berada, ya percayalah, ya darah Yesus ada kuasa, darah Yesus darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Darah Yesus menyembuhkan, menyelamatkan. Katakan amin. Haleluya. Maka saya katakan, Pak, ya berikan kepada anakmu, ya teteskan darah Yesus ke dalam tubuhnya, urapi anakmu dengan minyak urapan, percaya penuh. Walaupun apapun yang dikatakan atas anakmu, ya nanti begini, nanti begitu, atau ada vonis ini dan itu, percayalah penuh, darah Yesus mematahkan segala vonis. Katakan amin. Darah Yesus menyembuhkan, yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Ya saudara, bayi Esther yang tidak punya pembuluh darah di jantungnya, ya diberikan darah Yesus. Ya saudara, beberapa hari, saudara, beberapa minggu pembuluh darah menjadi ada di jantungnya. Saya terlalu percaya, mujizat nyata bagi orang lain, mujizat nyata bagi saudara dan saya. Siapa yang percaya mujizat nyata bagi hidup saudara dan saya? Oh haleluya. Sampai di rumah sakit saudara, dia berjumpa dengan istrinya, ya dan saudara, ya dia mau memberikan perjamuan kudus ini kepada anaknya yang sedang terbaring lemah. Tapi istrinya berkata, ya Pak, jangan Pak. Ya tadi ada petugas berkata, ya jangan diberikan apa-apa. Ya harus, ya pokoknya nggak boleh selain yang namanya ya saran daripada yang berwajib atau yang bertugas, maksudnya saudara, dokter dan lain-lain. Kalau tidak, ya tidak boleh diberikan apa-apa. Tapi ini kita mau berikan perjamuan. Ya tadi petugas katakan kalau mau diberikan tidak usah diteteskan, tapi dioles saja di sekitar mulutnya. Saudara, yang dioles itu minyak. Amin saudara. Bahwa perjamuan kudus darah Yesus diminum. Ya saudara, diminum, diteteskan saja 1 tetes, 2 tetes masuk di dalam tubuhnya. Percayalah penuh, imanmu yang tidak bimbang akan membangkitkan mujizat Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan saudara, mujizat terjadi secara luar biasa. Mereka awalnya mungkin ya sempat istrinya bimbang, sempat istrinya karena melihat situasi, karena melihat keadaan. Tapi mereka bersatu hati dan mereka sepakat. Ketika orang sepakat pasti ada mujizat. Ketika orang percaya penuh tidak bimbang, pasti ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Amin. Beberapa hari kemudian saudara, maka saudara, laporan medis menyatakan hal yang sangat luar biasa. Bahwa jantungnya sembuh sehat sempurna, bebas dari kelainan, tidak kelebihan gula, sempurna sehat. Dalam waktu beberapa hari bisa pulang kembali ke rumah dan diberkati. Anak itu sehat selamat sampai hari ini hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saudara dan saya mari bangkitkan imanmu. Amin. Pulang beribadah, apapun yang saudara imani, apapun yang saudara hari ini doakan. Saya mungkin gak tahu pokok doa saudara apa, tapi satu hal yang saya percaya, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh imani, sungguh-sungguh doakan, sungguh-sungguh fokus, dan tidak mau goyah, tidak mau bimbang, terjadilah atas hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, bahayanya orang bimbang double minded. Ya saudara, hidup yang tidak bertumbuh, hidupnya gak akan maju. Hidupnya nggak akan apa saudara, hidupnya nggak akan bergerak ke depan. Yuk kita lihat sama-sama Matius 7, 17 sampai dengan 20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan, yuk 20 kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Haleluya. Dari buahnya lah kita akan dikenal. Ya saudara, orang-orang Kristen akan diketahui dari buahnya. Dari kehidupan setiap saudara dan saya. Kehidupan kita adalah buah. Daripada apa saudara? Daripada pertobatan, keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi saudara dan saya. Orang yang double minded, orang yang jiwanya terbelah dua, maaf ya saudara ya, fokusnya terbagi dua, tidak akan bertumbuh. Kenapa? Karena yaitu saudara Bapak Ibu, tidak berbuah. Orang yang bertumbuh pasti berbuah. Bagaimana kita bertumbuh? Saudara dan saya, kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Amin. Ketika hari ini imanmu, hatimu, pikiranmu berakar di dalam firman Tuhan, hidupmu pasti maju. Ketika hidupmu maju, saya percaya otomatis karirmu naik.
Katakan amin. Usahamu pasti akan berkembang ke kanan ke kiri. Katakan amin. Saudara dan saya juga pasti akan sehat. Kita diberkati, kita umur panjang, tidak kekurangan yang baik. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, hidup yang bertumbuh dan mengalami kemajuan adalah hidup yang berubah dalam pikiran dan hati yang rela untuk taat kepada firman Tuhan. Amin. Jadi hari ini saudara Bapak Ibu kita beribadah pada Tuhan. Saudara dan saya juga kita harus mengalami kemajuan. Amin. Siapa yang percaya dalam Tuhan ada kemajuan? Yes, kemajuan atas hidupnya, kemajuan atas rohaninya. Ya saudara, karena saya percaya saudara Bapak Ibu, kalau rohaninya maju, kalau hidupnya di dalam Tuhan maju, ya semua yang ada di luar pasti akan mengikuti. Karena apa? Karena hidup Kristen itu dari dalam keluar. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Hati dulu. Ya saudara, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Justru ketika hatimu bersuka cita, tubuhmu akan sehat umur panjang. Pikiranmu akan diberkati, ada ketenangan, ada perlindungan kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya sehat, umur panjang, awet muda, diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara diurapi dengan minyak, saudara awet muda, katakan amin. Iya saudara, sama-sama katakan dengan saya, aku diberkati, aku umur panjang, aku awet muda. Amin. Coba bilang sama kanan kiri saudara, kamu awet muda. Ayo bilang, kamu awet muda. Haleluya. Ya saudara, ayo gak apa-apa. Walaupun sebelah saudara wajahnya agak kurang meyakinkan. Pak, sebelah saya anak saya bukan awet muda, emang dia masih kecil. Ya iyalah. Ya saudara, saudara dan saya kita sehat rohani, ya jasmanimu pasti sehat. Katakan amin. Tapi jangan lupa, ya hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kita dikenal dari buah kita. Ya saudara, buah itu adalah apa saudara? Adalah pertobatan dalam hidup saudara dan saya. Maka ketika kita maju, ketika kita mengalami pertumbuhan, itu adalah saudara dan saya adalah orang-orang yang berubah dalam pikiran. Berubah dalam pikiran itu namanya metanoia, perubahan pola pikir, pembaharuan saudara. Ketika pikiranmu berubah dan dibaharui oleh siapa? Oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Saya percaya saudara Bapak Ibu, saudara dan saya contoh akan mengalami perubahan karakter. Perubahan karakter akan mengalami yang namanya perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan akan mengalami apa? Yang namanya berkat-berkat Tuhan. Contoh, saudara kalau saudara dan saya ya kita terus bergaul dengan firman Tuhan, ya saudara ini contoh saudara yang dulunya mungkin ya suka emosi, suka marah-marah, tapi ketika kita bergaul dengan firman Tuhan kita akan mengalami perubahan karakter. Ya saudara, menjadi sabar, menjadi lebih baik. Ya saudara, dari buah-buahnya. Buah-buahnya apa? Kita akan melihat apa yang dilakukan. Lebih baik, lebih lemah lembut, lebih sabar. Amin saudara, kita dilatih. Saudara dan saya kita berjuang. Mari kita berjuang dan berjuang. Mari kita belajar dan belajar untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Amin. Siapa yang mau sekali lagi percaya, maju dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, dalam nama Yesus usahamu maju dalam Tuhan. Karirmu maju dalam Tuhan, kesehatanmu umur panjang dalam Tuhan. Saudara dan saya penuh kemuliaan Tuhan, dibangkitkan pada akhir zaman. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi jangan lupa, tidak ada kemajuan atau pertumbuhan tanpa yang namanya pembaharuan hati dan pikiran. Ya saudara, pembaharuan hati dan pikiran itu terjadi dalam firman Tuhan. Ya, dalam ibadah kita bersama dengan Tuhan. Jangan mau jadi orang Kristen yang cuman ibadah-ibadah aja tapi pulang enggak ada pembaharuan, tidak ada pertumbuhan. Jangan mau saudara. Saudara dan saya kita harus maju. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, harus maju. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya, harus bertumbuh. Yes, ya saudara, harus bertumbuh. Ya, saudara, ibadah sudah disediakan, waktu sudah disediakan bagi saudara dan saya. Kita harus sambut, kita harus responi waktu dengan baik. Kita harus responi ibadah dengan baik. Iya saudara. Bagaimana rohani mau maju? Maaf ya saudara, kalau hatinya terbagi dua, ya fokusnya terbagi dua, yang nggak suka beribadah, nggak suka berdoa, itu berbahaya. Orang Kristen kalau nggak suka berdoa, berbahaya. Iya saudara, orang Kristen harus suka berdoa. Amin. Saudara dan saya kita hidup ya karena apa saudara? Karena kasih dan kebaikan Tuhan. Saya pernah sampaikan doa adalah nafas hidup kita. Ya, saudara dan saya kita bertumbuh di dalam doa, bertumbuh dalam ibadah kita kepada Tuhan. Percayalah masa depanmu pasti akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan sangat luar biasa bagi orang percaya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, haleluya.
Ya saudara, saudara dan saya kita belajar hari ini orang yang double minded, orang yang bimbang hatinya, tidak akan menerima apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Yakobus 4 ayat 3 dan 4. Haleluya, ini ayat yang terakhir. Sama-sama kita siapkan hati kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Setelah ini bersama-sama worship team dengan kerendahan hati saya mengundang boleh bersiap-siap. Alkitab mengatakan bagi kita, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya saudara, saudara yang namanya musuh Allah udah pasti rugi, saudara Bapak Ibu. Ya, jadi jangan bersahabat dengan dunia, katakan amin. Iya saudara, saudara dan saya kita harus melekat kepada Allah, melekat kepada Tuhan. Amin. Melekat kepada Tuhan, saudara dan saya kita harus punya motivasi yang benar. Ya, ada orang yang melekat kepada Tuhan, maaf ya saudara, karena mujizatnya saja, karena berkatnya saja. Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang yang mengikuti Dia, ya, kalian semua mengikuti aku karena roti. Kalian semua mengikuti aku karena apa? Karena kalian sudah kenyang. Ada di Yohanes 6. Saudara boleh baca ya. Saudara boleh lihat di sana saudara bahwa apa saudara? Berkat dunia atau berkat jasmani terkadang menghalangi berkat keselamatan, berkat rohani terjadi atas hidup setiap manusia. Lebih lagi orang Kristen. Ya saudara, saudara dan saya hari ini kita harus melihat bahwa Yesuslah sumber hidup. Katakan amin. Kita harus percaya penuh, Yesus adalah sumber hidup, sumber berkat, sumber keselamatan atas hidup saudara dan saya. Maka orang yang ikut Yesus karena roti doang, ya karena makanan saja, karena berkatnya saja, akhirnya apa saudara? Mundur. Kenapa? Karena waktu kata-katanya Tuhan Yesus keras, mereka kaget, nggak terima. Iya saudara. Waktu contoh misalnya, bertobatlah. Ya, Yesus ngomong bertobatlah, wah itu keras. Mereka akhirnya mundur. Kenapa? Karena mereka tidak melihat pribadi Yesus. Mereka hanya lihat rotinya. Mereka hanya lihat berkatnya. Mereka hanya lihat mujizatnya. Yang saudara dan saya kita harus perhatikan adalah ketika kita melekat pada Tuhan, melekatlah dengan pribadi Yesus sungguh-sungguh. Pastikan bukan hanya karena berkatnya. Amin. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu. Ketika motivasi sudah salah, maka hidup akan jauh dari setia. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita akan mendapat upah kehidupan kekal. Amin. Kalau kita belajar anak muda, kita belajar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Iya saudara. Kita belajar, kita pasti akan untung, kita pasti akan berhasil. Tahukah engkau bahwa keberhasilanmu, kepintaranmu, kepandaianmu itu semua berasal dari Tuhan? Jadi ketika engkau belajar, ketika engkau sekolah, ketika engkau kuliah, ketika engkau skripsi, lakukanlah segala sesuatu. Bukan karena orang tuamu, bukan karena dosen pembimbingmu, tapi karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena engkau ingin memuliakan Tuhan. Amin. Kalau kuliahmu berhasil, studimu berhasil, orang akan lihat siapa dia. Oh anak Tuhan. Oh ada Yesus di dalamnya. Haleluya. Oh kalau anak Tuhan begitu ya, skripsinya diberkati, studinya berhasil. Siapa dia? Pengusaha yang sangat berhasil itu. Siapa dia? Orang yang bisnisnya sangat maju itu. Padahal kanan kiri sekarang sedang kering. Bisnis lagi slow, usaha lagi lambat, dan lain-lain. Oh tapi karena dia anak Tuhan, karena dia beribadah pada Yesus. Oh itu sebabnya Yesus mengadakan akselerasi dalam hidup orang percaya. Tahu akselerasi? Percepatan bah. Ada percepatan dalam Tuhan. Amin. Daud waktu diurapi, dia mengalami percepatan dalam Tuhan. Waktu dia diurapi saudara, karir pertamanya, prestasi pertamanya, debut pertamanya Daud. Waduh, kalau orang olahraga ada debutnya gitu saudara. Itu dia penggal kepala Goliat. Setelah dia penggal kepala Goliat, prestasinya, karirnya naik saudara. Karirnya naik, sampai Saul iri sama Daud. Setiap kali Daud pulang dari perang, Daud menang. Itu putri-putri Sion kan menyambut Daud kan. Daud, Daud gitu. Putri Sion itu sudah cikal bakal cheerleaders. Daud, Daud, wah Daud menang gitu saudara.
Ya. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Ini kata putri-putri Sion nih saudara ya. Tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Oh panas hatinya Koh Saul. Koh Saul panas hatinya. Enak aja lo Daud. Gua rajanya, lu yang dipuji. Panas ya kan saudara. Semenjak dari situ saudara, Saul akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga poinnya adalah saudara, orang yang double minded tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang tidak akan menerima apa-apa. Saul gak dapat apa-apa. Sampai akhir hidupnya, Saul gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak mau berdamai dengan hatinya. Akhirnya tidak menerima apa-apa. Sampai akhir hidupnya, maaf saudara, matinya sia-sia. Dia tidak mengasihi Daud, dia tidak mengampuni Daud. Padahal ada bagiannya Daud. Daud bisa aja secara manusia, kalau dia mau habisi Saul bisa. Tapi Daud tidak lakukan itu. Karena Daud hatinya hanya kepada Tuhan. Daud katakan semuanya adalah bagian Tuhan. Termasuk pembalasan adalah bagian Tuhan. Bagianku adalah percaya penuh kepada Tuhan. Jangan bimbang, percayalah penuh, Tuhan sedang bekerja untuk memberkati saudara dan saya, menyatakan mujizatnya bagi orang-orang percaya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Selama-lamanya kasih Tuhan Yesus kepada setiap anak-anaknya. Kuasa Tuhan Yesus terjadi atas anak-anaknya. Yesus, Yesus, siapakah kami tanpa Engkau Tuhan Yesus? Kasih-Mu luar biasa bagi kami ya Tuhan Yesus. Menenangkan kami, menguatkan kami, menyelamatkan kami. Buat hari ini kami berharga di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya kekuatan kami. Kota benteng perlindungan kami. Dalam nama Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi roh tubuh jiwa kami. Dalam nama Yesus, setiap pribadi yang hadir di tempat ini, jemaat Tuhan yang di live streaming, dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah agar terus datang kepada Tuhan Yesus, agar terus setia kepada Tuhan Yesus, agar terus percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaan musim kami, apapun situasi yang kami hadapi, kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Dunia ini akan selesai, dunia ini akan berakhir. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Ajar kami Roh Kudus, agar kami senantiasa bergaul dengan Tuhan Yesus setiap hari bersama dengan Tuhan sampai pada kesudahan zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk rema yang baru bagi kami, kekuatan yang baru bagi kami melalui firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi berkat setiap hari bagi kami ya Tuhan. Makanan yang memberkati kami, makanan yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Maka ucapan syukur kami Tuhan Yesus kami bawa pada pagi hari ini untuk memberkati pekerjaan Tuhan dalam bentuk persembahan syukur kepada Tuhan Yesus. Kami imani usaha kami berkembang ke kanan ke kiri, karir kami naik sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus keluarga kami diberkati berbahagia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sempurna sehat, sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan, oleh belas kasih-Mu kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga. Warga sorga tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan, ciptaan yang baru setiap hari. Oleh darah Yesus, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak migran, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar. Oleh darah Yesus, kami tolak virus. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, kami tolak saraf kejepit, tidak sakit kepala sebelah. Oleh darah Yesus, empedu sehat, pankreas, lambung dan usus sehat. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD. Oleh darah Yesus, kolesterol normal, gula darah normal. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing kita setiap pribadi boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan Yesus, apa yang hari ini saudara imani, jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah penuh apa yang hari ini kau ucapkan, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Dalam nama Yesus, Tuhan sediakan berkat yang indah, mujizat yang indah bagi saudara yang percaya. Sungguh-sungguh kita imani di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, setiap doa-doa kami didengar Tuhan Yesus, dikabulkan Tuhan Yesus sesuai dengan waktu Tuhan yang indah. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming, dalam nama Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana di padang gurun, terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat surga
jaga keluarga kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari diberi jubah pesta di kerajaan sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan kembali, kita boleh bangkit berdiri. Angkat tangan Bapak Ibu, percaya Tuhan tinggal dalam Bapak Ibu dan saya, maka janji firman Tuhan, minta apa saja, kita pasti menerimanya. Angkat tangan kita dengan iman. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita berikan pujian tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat minyak saudara. Saudara yang di Gereja Nias, saudara yang di live streaming, saudara yang ada minyak, angkat minyakmu. Yang belum punya saudara boleh menerima nanti dari depan. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silakan memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes ini sesuai firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami punya iman, diberkati berhasil. Dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dijaga malaikat kita warga sorga. Dalam nama Yesus tangan kita suatu hari digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Pesta di sorga selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa perjalanan anak-anakmu dari Gereja Nias ke tempat masing-masing dijaga malaikat. Jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas ke Pulau Rote. Dalam nama Yesus semuanya diberkati Tuhan. Semuanya disayang Tuhan. Bahkan mereka yang ada di luar negeri sekalipun dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Di Vietnam, di Thailand, di Amerika, di Jepang, di Brasil, di Kanada dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anakmu yang beribadah pada pagi hari ini kepada Tuhan Yesus. Semua yang melayani disayang Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap pokok doa umatmu dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan memberkati Pak Adi, Tuhan memberkati Ibu Dian dalam nama Yesus. Setiap pokok doa mereka dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan oleh kasih Tuhan Yesus, yang terbelenggu bebas, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kasih Tuhan Yesus melimpah, penyediaan Tuhan dalam nama Yesus tersedia bagi hidup setiap anak-anakmu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda, diberkati yang berhasil, pandai, cerdas, masa depannya indah, sehat, umur panjang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, usaha, pekerjaan, studi mereka diberkati, anak-anak kami diberkati Tuhan Yesus, hidup diurapi Roh Kudus, Tuhan beri roh takut Tuhan, hormat orang tua, panjang umur di bumi, berbahagia di bumi dalam nama Yesus. Suami istri rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan semua acara program gereja, berkati ya Tuhan Yesus baptisan selam di Tiberias Pontianak, Tuhan memberkati bahkan tempat yang baru, Tuhan sayangi, Tuhan berkati, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus, dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga. Gembala sidang kami yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang
sepanjang Tegap Sentosa penuh kemuliaan Tuhan. Kami ucap berkat bersama dengan keluarga berbahagia dalam nama Yesus. Berkati semua worship team, berkati semua usher, bahkan semua soundman, operator media, semua yang melayani diberkati, disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Akhirnya kami datang dengan berkat, kami juga akan pulang dengan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah memberkati kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.